baik-baikan saja. Brandon mengiyakannya. Orang itu sama sekali tidak berusaha. Dia bahkan tidak menelponmu sendiri untuk memohon padamu. Kamu jangan sampai mengalah. Aku tahu. Dewi memasuki ruangan dan melemparkan tas perhiasan itu padanya. Pergilah. Menyebalkan. Kamu tidak bisa lebih lembut ya? Nyala. Iya. Brandon pergi. Dewi berbaring di sofa memainkan ponselnya. Melihat nomor di daftar blokir, dia ragu apakah dia harus mengeluarkan nomor Lorenzo dari sana atau tidak. Mengingat saran dari Mina, dia juga merasa bahwa dia harus memberinya sebuah pelajaran. Kalau tidak, dia kelak pasti akan terus terjerat dalam hubungan dengan Juliana. Namun kalau dia tidak mengeluarkan nomornya dari daftar blokir, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Lebih baik dia keluarkan dulu, dengarkan penjelasannya, juga dengarkan dia menangis memohon dengan rendah hati untuk mendapatkan pengampunannya. Memikirkan sampai di sini, Dewi pun mengeluarkan nomor telepon Lorenzo dan Jasper dari daftar nomor yang diblokir. Kemudian dia sengaja mematikan nada dering telepon, meletakkan ponselnya di samping dan pergi mandi. Bahkan kalau dia menelponnya, dia juga tidak akan menjawab. Dia akan membuat bajingan itu cemas, khawatir, dan resah. Ya, seperti itu. Segera Dewi selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Matanya yang besar dan penuh energi menatapi ponselnya. Sekarang layarnya gelap, tidak tahu barusan ada panggilan masuk atau tidak. Harusnya ada. Untuk apa dia mempedulikannya? Biarkan saja dia terus panik. Dewi duduk di depan meja rias dan mengoleskan obat pada dirinya sendiri. Tapi dia mengoleskan obatnya sambil melihat ponselnya. Tidak ada pergerakan sama sekali. Mungkin tadi dia telepon tidak diangkat, jadi sekarang dia marah. Sudahlah, beri dia sedikit pelajaran saja sudah cukup. Sekarang sudah bisa beri dia kesempatan untuk memohon. Dewi bangkit berdiri untuk mengambil ponselnya, kemudian membuka layarnya. Ternyata satu panggilan yang tidak terjawab pun tidak ada. Dia tercengang. Pria itu apa? Dia tidak tahu bahwa dia telah mengeluarkannya dari daftar blokir. Mungkin dia kira dia masih diblokir, jadi dia tidak menelpon. Hati Dewi tiba-tiba menjadi bingung. Dia mulai memikirkan bagaimana caranya supaya dia tahu bahwa dia sudah tidak diblokir. Saat sedang berpikir, ponselnya tiba-tiba berdering. Hati Dewi bergetar. Dia melihat ke layar dengan gembira. Bukan Lorenzo, tapi Jasper. Dia merasa sedikit kecewa, tapi dia masih mengingatkan dirinya bahwa mungkin si Lorenzo sialan itu menggunakan ponsel Jasper untuk mengujinya. Memikirkan hal ini, dia menelan seteguk air liur, membenarkan postur tubuhnya, dan menjawab teleponnya berpura-pura bersikap dingin. Halo, Nona Dewi. Terima kasih Tuhan. Akhirnya, teleponku tersambung. Jasper sangat bersemangat. Apa Nona Dewi baik-baik saja? Di mana Nona sekarang? Aku sangat baik. Dewi berkata dengan dingin. Kalau soal di mana aku tidak perlu memberitahumu. Itu. Di ujung lain telepon, Jasper menatap Lorenzo dengan takut. Wajah Lorenzo muram, matanya dipenuhi api, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk menahan diri dan memberi isyarat. Nona Dewi, jangan marah. Kejadian sebelumnya adalah kesalahpahaman. Tuan, kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Aku tidak ingin mendengarnya. Dewi menyela Jasper dan berkata dengan dingin, apa ada hal lain? Kalau tidak, aku akan menutup telepon. Nona Dewi, jangan seperti ini. Tuan sangat mengkhawatirkanmu. Sebelum Jasper selesai berbicara, Dewi sudah menutup teleponnya.
Bajingan kalau ingin menjelaskan apa dia tidak bisa menjelaskannya sendiri, masa perlu anak buah yang menjelaskannya untuknya? Tidak tulus. Wanita sialan, temperamennya buruk sekali. Lorenzo sangat marah. Dia sangat suka marah. Kalau begitu, biarkan saja dia marah. Tidak perlu menelponnya lagi. Suka-suka dia saja. Tuan, jangan marah. Tadi, kamu begitu rendah hati. Untuk apa? Lorenzo memarahinya lagi. Sampai bilang, aku sangat mengkhawatirkannya segala. Seolah-olah, aku sedang memohon padanya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Iya, tapi bicara saja tidak bisa. Apa gunanya aku mendidikmu? Keluar! Jasper merasa sangat tidak berdaya. Tuannya tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi hanya bisa melampiaskannya padanya. Pokoknya tidak peduli apapun yang dia katakan, dia selalu bisa menemukan sesuatu yang salah. Dia hari ini sudah sangat berhati-hati, tapi masih saja kena omel. Melihat situasinya, mereka berdua tidak akan bisa berbaikan dalam waktu dekat. Kalau begini terus, takutnya Tuan setiap hari akan marah-marah. Kalau begitu, semua orang tidak akan tahan. Memikirkan hal itu, Jasper pun menelpon Sony. Kak Jasper, apa kamu sudah menemukan Nona Dewi? Belum. Kami sudah menemukan rumah sakit yang pernah dikunjungi Nona Dewi sebelumnya. Pihak rumah sakit tidak tahu alamat tempat tinggalnya, tapi aku tahu alamat panti asuhan. Aku yakin kami akan bisa segera menemukan Nona Dewi. Perintah dari Tuan adalah lindungi secara diam-diam. Jangan sampai Nona Dewi tahu. Tapi kamu juga harus mengawasi setiap gerak-gerik di sana. Kalau ada situasi apa, segera laporkan padaku. Iya, aku mengerti. Selesai telepon, Jasper membaca lagi berita terbaru. Keluarga Henderson benar-benar punya 1000 akal. Terakhir kali Juliana dipermalukan dan diserang di perjamuan makan, juga dipublikasikan oleh media, ditambah beberapa foto ambigu mengatakan bahwa Lorenzo menyelamatkannya. Sekarang gawatlah sudah kalau Dewi melihat berita-berita ini, tidak tahu seberapa marahnya dia nanti. Namun kali ini Tuan telah bertekad untuk membereskan 3 keluarga besar. Jadi demi tidak merusak rencana besar harus bersabar, tetap harus menahan diri bersabar. Bajingan, pergi mati saja. Dewi tidak bisa menahan diri dan melihat berita lagi. Dia melihat foto mesra Juliana dan Lorenzo, juga adegan penyelamatan yang disebut dalam berita. Dia rasanya mau meledak. Dewi asalnya masih mengira dia telah salah paham dengan Lorenzo, tetapi sekarang tampaknya ini bukan salah paham. Dia sudah marah sampai kabur, tetapi Lorenzo masih acuh tak acuh. Dia tidak harus segera melepaskan semua urusan di tangannya dan terbang ke Switzerland untuk menjelaskan padanya, tetapi setidaknya dia harusnya menelpon atau melakukan panggilan video dengannya secara langsung, kan? Bukan hanya tidak melakukannya, Lorenzo malah terus terlibat dengan Juliana. Cuma sebentar, foto-foto skandal yang baru dirilis muncul lagi. Dapat dilihat bahwa dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dewi sungguh naif dan bodoh sehingga dia benar-benar mempercayai omong kosongnya. Berpikir bahwa dia serius terhadapnya, tapi sebenarnya itu semua bohong. Bohong! Semakin Dewi memikirkannya, dia semakin marah. Dia mengangkat tabletnya dan melemparkannya keluar jendela. Tetapi saat baru dia buang, dia teringat bahwa tablet itu dia yang beli. Dia segera melesat keluar untuk menangkap tablet itu. Untung saja tidak jatuh. Dewi memegangi tablet, menepuk-nepuk dadanya dan menghela nafas panjang. Dewi, apa yang sedang kamu lakukan? Bermain akrobat. Brandon sedang berbaring di kursi malas di balkon lantai bawah sambil bermain game.
Tadi dia dengan jelas menyaksikan Dewi melompat dengan cepat untuk menangkap tabletnya. Sungguh keren. Apa urusannya denganmu? Dewi memelototinya dan hendak kembali ke kamarnya. Kamu lihat berita lagi kan? Brandon tiba-tiba berkata. Kemarahan di hati Dewi tiba-tiba melonjak dan dia langsung melempar tablet itu ke bawah. Sial. Brandon buru-buru menghindar, untungnya tablet itu jatuh di kursi malasnya, lalu terjatuh di atas karpet jadi tidak rusak. Dia memungut tabletnya dan berteriak, "Hei, ini semua uangmu loh." Dewi kesal dan menutup tirainya, malas berbicara dengannya. Brandon menggelengkan kepalanya tak berdaya, kemudian lanjut berbaring di kursi malas dan bermain gamenya. Pada saat itu terdengar suara ketukan pintu yang simbolis. Aku masuk. Lalu bibi Lauren masuk sambil membawa sepiring buah-buahan. Bibi, aku sudah dewasa. Bukankah seharusnya bibi menunggu tanggapan dariku dulu sebelum masuk? Brandon menatap bibinya dengan tatapan mengeluh. Kamu sejak berumur 7 tahun sudah tinggal bersama kami. Aku saja tahu berapa banyak tai lalat yang kamu miliki di pantatmu. Untuk apa malu? Lauren menatapnya tajam. Tapi aku sekarang adalah pria dewasa. Brandon merasa sedikit tidak berdaya. Hais, lupakan saja. Bibi, silakan duduk. Aku akan mengambilkanmu segelas air. Tidak perlu. Lauren duduk di sofa, menyilangkan kakinya dan memberi isyarat padanya untuk duduk. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Duduklah dengan tenang. Brandon melihat postur Lauren sepertinya ada hal yang sangat penting. Jadi dia bergegas masuk dan menutup tirai, kemudian duduk dengan patuh di seberang Lauren. Ada apa? Kenapa begitu misterius? Paman Joshuamu telah memilih beberapa yayasan untuk tahap awal dan berencana untuk pergi survei. Jadi beberapa waktu ini dia tidak ada di rumah dan aku harus mengawasi panti asuhan untuk mencegah Denny dan komplotannya menyerang anak-anak lagi. Jadi urusan Dewi aku serahkan padamu. Tidak masalah. Begitu Lauren selesai berbicara, Brandon sudah menyetujuinya dengan penuh semangat. Dia berharap bisa mengikuti Dewi setiap hari untuk melindunginya. Aku belum selesai bicara. Lauren memutar matanya ke arahnya, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, kamu dengarkan baik-baik. Aku punya 2 tugas untukmu. Kamu harus menyelesaikannya dengan baik. Bibi, katakan saja. Brandon mendengarkannya dengan serius. Pertama, kamu selidiki dengan jelas karakter Pangeran Willy itu dan juga orang-orang di sekitarnya. Apa mereka memiliki niat buruk lainnya? Kedua, kalau orang-orang suruhan Lorenzo datang mencari Dewi, kamu jangan semena-mena menghalangi mereka. Beritahu aku dulu, aku ingin bertemu mereka secara pribadi. Lauren mengatakannya dengan serius, dapat terlihat jelas bahwa dia sangat peduli dengan 2 hal ini. Hal pertama, aku akan melaksanakannya dengan baik. Tapi yang kedua, apa itu perlu? Brandon cemberut dan berkata dengan tidak senang. Si Lorenzo itu, dia bilang mau menikahi Dewi, tapi dia juga terlibat dalam skandal terus-menerus. Apalagi sekarang, Dewi saja sudah kabur ke Swedolan. Dia juga tidak datang mencarinya untuk memberi penjelasan. Dia sama sekali tidak menganggap Dewi dengan serius. Orang seperti itu datang ke sini untuk apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Lauren berkata dengan marah. Lakukan sesuai perkataanku. Oh, meskipun Brandon merasa enggan, tapi dia tidak berani membantah perkataan Lauren. Kamu ambil ini. Lauren menyerahkan 1 pistol perak halus padanya. Kalau terjadi sesuatu, kamu bisa menggunakannya untuk melindungi diri.
Tapi aku tidak pandai menembak. Brandon mengambil pistolnya dan berkata dengan lemah, "Selain itu, aku belum pernah membunuh sebelumnya. Aku takut." "Kamu ini laki-laki atau bukan?" Lauren menatapnya dengan kesal. "Kamu sudah ikut kami selama bertahun-tahun. Kenapa tidak ada kemajuan sama sekali?" "Jangan memarahinya." Pada saat itu Joshua masuk dan berkata dengan nada protektif, "Dia tidak dilahirkan untuk memegang senjata, tapi untuk menggunakan komputer. Kamu malah bersikeras memaksanya. Ini karena kamu yang memanjakannya." Lauren memelototi Joshua. "Aku akan kembali ke kamar untuk istirahat. Kalian ngobrol saja." Lauren menunjuk Brandon. "Ingat kata-kataku." "Iya," Brandon menjawab dengan enggan. "Kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan bibimu. Kamu harus menjaga Dewi dengan baik, tapi kamu juga harus melindungi dirimu sendiri." Sikap Joshua pada Brandon jelas lebih penuh kasih sayang. Dia menepuk lengan Brandon yang terluka dengan ringan dan berkata dengan tidak tega, "Lihat dirimu. Bagaimana kalau peluru itu bukan mengenai lenganmu, tapi mengenai tubuh atau kepalamu?" Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Aku melihat Dewi dalam bahaya, lalu aku pun dengan refleks maju melindunginya, kata Brandon sambil tersenyum. "Ada banyak cara untuk menyelamatkan orang. Kamu tidak harus menggunakan tubuhmu untuk menghadang peluru." Joshua mengerutkan kening dan memandangnya. "Nyawa Dewi adalah nyawa. Nyawamu juga nyawa. Kalian berdua sama-sama keluargaku. Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada salah satu dari kalian." "Itu berbeda. Nyawa Dewi jauh lebih penting daripada nyawaku." Hehe. Brandon berkata tanpa sadar. "Tidak boleh berkata seperti itu." Joshua tiba-tiba berteriak dengan tegas, "Kalian berdua sama. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Kamu harus melindunginya, tapi juga harus mencintai dirimu sendiri." Brandon jarang melihatnya terlihat begitu serius. Dia merasa sedikit terkejut dan dengan cepat mengangguk. "Iya, aku mengerti." Joshua tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menepuk pundaknya kemudian berbalik dan pergi. Saat sudah sampai di pintu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan kembali berpesan, "Pistol yang diberikan Bibi Lauren adalah senjata khusus yang kita buat. Kamu bawa setiap saat untuk melindungi Dewi, juga bisa melindungi dirimu sendiri." "Siap, Paman Joshua." Keesokan harinya setelah sibuk seharian, Brandon akhirnya selesai menyiapkan semua bahan obat, peralatan medis, dan plasma darah yang dibutuhkan Dewi. Sore harinya Dewi mulai mengoperasi Lacey. Brandon dan Lauren di samping membantunya. Setelah lebih dari 3 jam operasinya akhirnya berhasil diselesaikan. Dewi melepas masker, menyeka keringatnya, dan mengumumkan, "Amati selama 24 jam. Kalau tidak ada keadaan darurat, maka operasinya dapat dikatakan berhasil." "Aku bisa bergiliran menjaganya. Kamu istirahatlah." Lauren mendesak Dewi. "Aku mandi dulu, lalu aku harus menemui Willy." Dewi pergi dengan tergesa-gesa. Brandon ingin mengikutinya, tapi Lauren berkata, "Hari ini biarkan saja. Lacey harus dijaga. Selain itu, dilihat dari situasi hari ini, Dewi tidak akan membiarkanmu mengikutinya." "Baiklah, kalau begitu lain kali." Selesai mandi, Dewi mengemudikan mobil pick-up tuanya ke Cafe Grapes. Pemiliknya sedang membawa anjingnya jalan-jalan di luar. Ketika melihat Dewi datang, dia melambaikan dan menyapanya dari kejauhan. "Pria tampan itu sedang menunggumu." Dewi melambai padanya dan memarkirkan mobilnya di depan, lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam kafe.
Hari ini Robin membawa biji kopinya sendiri, menggilingnya menjadi bubuk dan membuatnya beberapa cangkir kopi yang harum. Satu ruangan dipenuhi oleh aroma harum dari kopi itu. Mencium aroma ini, rasa lelah jadi hilang. Dewi mencium aromanya, dirinya merasa sangat nyaman. Hari ini pasti sangat lelah kan? Willy menatapnya dengan lembut. Matamu sampai merah. Operasi selama 5 jam berturut-turut. Rasanya memang sedikit lelah. Dewi menggosok ruang di antara alisnya. Maaf membuat kalian menunggu. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu sibuk. Jadi hari ini aku sengaja datang lebih telat. Willy menyerahkan handuk panas padanya. Kompres matamu, harusnya akan lebih enak. Siapkan makanan untuk Dewi. Willy memerintahkan Robin. Masak saja. Mie tradisional yang sederhana. Harus yang ringan dan cepat. Siap, akan segera aku siapkan. Robin segera pergi menyiapkannya. Robin sudah bisa memasak mie tradisional. Dewi menutup matanya dan bertanya dengan rasa penasaran. Sangat mudah, dipelajari saja pasti bisa. Willy tersenyum pelan. Kamu malam ini belum makan kan? Pasti lambungmu merasa tidak enak. Jangan minum kopi, minum air hangat dulu. Nanti setelah makan, baru minum kopi. Iya. Selesai Dewi mengompres matanya, sudah ada segelas air hangat di depannya. Setelah meminumnya, lambungnya terasa jauh lebih enak. Segera Robin membawakan semangkok mie tomat dan telur. Ia tersenyum malu. Tomat dan telur, bahan yang selalu ada di setiap kulkas dapur modern. Mie-nya aku buat sendiri dengan tepung, tapi tidak ada daun bawang di sini. Semoga Nona tidak keberatan untuk memakannya. Sudah sangat baik. Dewi mencicipinya dan tidak bisa menahan diri untuk mengaguminya. Enak sekali. Terima kasih Robin. Baguslah kalau Nona menyukainya. Robin tersenyum dan berdiri di belakang Billy. Dewi benar-benar sudah lapar. Sebenarnya dia dari siang belum makan. Dia menjaga Lesi sepanjang waktu, melakukan berbagai pemeriksaan dan persiapan pra-operasi. Dia sangat sibuk hingga tidak punya waktu untuk minum air. Jadi baginya semangkok mie ini sangat berharga. Willy terus menatapnya dengan lembut, menunggunya selesai makan, lalu perlahan menyerahkan tisu padanya. Terima kasih. Dewi menyeka mulutnya. Willy memandangi keringat yang menetes dari dahinya dan memerintahkan Robin. Turunkan suhu AC 2 derajat, setengah jam lagi, baru kembalikan ke suhu semula. Iya, Robin segera melaksanakannya. Dewi menyeka keringat dari dahinya dan tidak bisa menahan untuk mendesah. Willy, kamu benar-benar lembut, perhatian, dan teliti. Kamu adalah pria yang sempurna. Willy tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk mendesah dengan suara pelan. Sayangnya, kamu tidak suka. Hah? Apa kamu bilang? Dewi tidak mendengar kata-katanya dengan jelas. Tidak apa-apa, Willy berkata dengan lembut. Sekarang kamu sudah kenyang, sudah bisa minum kopi.